to savor every slice. I have surprises on the corner. Halo, saya Grace Lanerly dari Prodi S1 Teknik Sipil dengan NIM 24071355232 yang akan menemani teman-teman sekalian untuk membahas tentang manajemen tanggap darurat bencana. Kita harus tahu dulu apa itu tanggap darurat bencana. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi risiko buruk yang ditimbulkan. Teman-teman pada tahu nggak kalau keadaan darurat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah technological hazards. Technological hazards ini apa artinya? Ini adalah arti dari kesalahan teknis. Contohnya seperti kebakaran, kebocoran listrik, atau kebocoran nuklir. Nah, kemudian jenis yang kedua ada natural hazards. Natural hazards ini artinya adalah bencana alam. Apa contohnya? Ada kebakaran hutan, banjir, atau angin topan. Yang terakhir, atau jenis yang ketiga adalah community. Community ini kayak huru-hara gitulah. Dia contohnya kayak kerusuhan dan ancaman bom. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur tentang manajemen bencana sebagai proses dinamis dan terpadu. Undang-undang ini memiliki 6 poin, sebagaimana tertera juga dalam UU Nomor 7 Tahun 2004. So, ada 5 elemen di dalam tanggap darurat bencana ini. Teman-teman mau tahu nggak? Kuy, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada penilaian risiko. Jadi sebelum kita melakukan manajemen bencana ini, kita harus bisa mempertimbangkan potensial mana yang lebih prioritas. Yang kedua ada pencegahan. Nah, pencegahan ini kita ketahui setelah menganalisis penilaian risiko yang pertama tadi. Di poin berikutnya ada siap siaga. Siap siaga ini terbagi lagi menjadi 3 elemen. Yang pertama adalah peralatan penanggulangan. Yang kedua adalah personel khusus atau sumber daya manusia yang sudah terlatih. Dan yang ketiga adalah simulasi. Poin keempat adalah respon. Respon ini dilakukan pada saat terjadinya bencana. Respon itu adalah hasil atau aksi nyata dari simulasi yang sudah dipelajari di poin siap siaga tadi. Tujuan yang diharapkan adalah bagaimana agar manusia, sumber daya manusia, dan lingkungan itu dapat meminimalisir risiko terburuk. Poin yang kelima atau poin terakhir adalah recovery. Recovery ini ada 2 elemen lagi di dalamnya. Yang pertama adalah investigasi dan yang kedua ada sosialisasi. Nah, dari kelima elemen yang sudah saya sebutkan tadi, tentunya diharapkan output. Output itu adalah hasil dari manajemen yang sudah direncanakan. Outputnya ini adalah potensial yang terbesar dari analisis penilaian risiko. Nah, dalam upaya-upaya penanggulangan bencana, tentu tidak dilakukan sendiri. Namun, ada berbagai pihak yang bekerja sama, baik individu maupun lembaga, untuk memberikan bantuan kemanusiaan pada masyarakat yang terdampak. Pihak-pihak ini disebut dengan aktor kemanusiaan. Para aktor kemanusiaan terdiri dari berbagai macam organisasi, badan, dan jaringan antar lembaga yang kesemuanya memungkinkan bantuan kemanusiaan untuk disalurkan ke tempat-tempat dan orang-orang yang membutuhkan. Termasuk sebagai aktor kemanusiaan adalah badan-badan PBB, Gerakan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Internasional, organisasi non-pemerintah atau ORNOP LSM, misalnya lembaga-lembaga yang menjadi anggota koalisasi kemanusiaan, instansi militer, instansi pemerintah di tingkat lokal, dan lembaga-lembaga penyandang dana. Organisasi-organisasi ini bertindak dengan dipandu oleh prinsip-prinsip kemanusiaan utama. Kemudian ada tugas-tugas kepemimpinan dalam penanggulangan bencana. 1. Pengarusutamaan dan penanggulangan bencana. Pimpinan memperkuat kebijakan-kebijakan yang akan memastikan terwujudnya Build Back Better dan strategi pembangunan yang memperkuat kesiapsiagaan bencana. 2. Mengawal kepatuhan pada prinsip-prinsip standar dan kode etik kemanusiaan. 3. Memastikan dilaksanakannya fungsi koordinasi. 4. Menggerakkan mekanisme penanganan darurat bencana. 5. Memastikan ketersediaan informasi. Kepemimpinan dalam situasi bencana perlu memastikan perangkat daerah
dan mungkin didukung oleh pelaku aksi kemanusiaan lain yang tepat dan tergabung dalam klaster yang sesuai, memiliki kapasitas yang memadai dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi terkait bencana yang terjadi. 6. Memastikan keamanan dan keselamatan dari aktor-aktor kemanusiaan yang terlibat dalam aksi kemanusiaan, mulai dari keselamatan diri, keselamatan lingkungan, dan keselamatan kerja. Yang ketujuh, memastikan akuntabilitas, baik ke atas pada penyandang dana, ke samping, dan ke bawah pada para penerima manfaat.